Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi yang cerah ini di masjid, di rumah Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh kita, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita kehidupan dunia dan akhirat, dan juga salah satu hal yang bermanfaat di alam barzakh. Langsung saja, yaitu kita akan membahas fenomena terorisme di dunia. Yang kita sedihkan selama ini atau akhir-akhir ini, kalau di dunia membicarakan terorisme, selalu konotasinya ditujukan kepada pelakunya orang Islam, ataupun bahkan ada Islamofobia di beberapa negara dengan kasus-kasus yang ada, ya, yang arahnya untuk memberi rasa takut orang kepada Islam itu sendiri. Tentu ini adalah fitnah, ujian, cobaan bagi kita, ya, karena memang ada sebagian saudara-saudara kita yang salah di dalam langkah sehingga mencoreng Islam yang mulia itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Islam din rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang rahmat bagi segenap alam. Nah, fenomena di dunia kali ini, yaitu kalau ada pembicaraan terorisme, bahkan negara-negara memerangi terorisme, yang disayangkan diarahkan kepada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Begitu juga yang ada di Indonesia. Kenyataannya kalau pembahasan atau penangkapan mesti pelakunya itu, ya, keumumannya dari kejadian-kejadian bom yang ada di Indonesia mesti berkaitan dengan orang Islam. Hanya beberapa aja yang tidak berkaitan dengan Islam. Nah, mari kita lihat secara sejarah dunia dan di dunia sebetulnya fenomena yang nyata yang ada, apa yang dilakukan selain atau orang-orang yang di luar Islam ini, atau di luar orang yang mengatasnamakan Islam. Sekali lagi, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di dalam blueprintnya halaman 2 katakan bahwa kaum fundamentalis ekstrim terorisme ini mengatasnamakan agama-agama monoteisme, agama-agama yang besar di dunia, baik Islam, Yahudi, Kristen, dan juga agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan isme-isme yang lainnya. Jadi bukan hanya Islam. Dan sekali lagi bahwa BNPT bukan untuk memerangi kaum muslimin, bukan untuk mengotak-atik agama Islam. Walaupun di dunia kalau kita bicara tentang terorisme dari kejadian 11 September dan seterusnya, itu selalunya dikaitkan dengan Islam. Nah, kenyataannya sejarah menyatakan bahwa justru non-muslim atau di luar Islam itu lebih sadis, lebih radikal, lebih brutal lagi dari apa yang dituduhkan kepada umat Islam. Saya pernah dapat kiriman email ataupun data dari Profesor Dr. Sarito Wirawan, ya, beliau telah wafat, ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Ya, itu tentang tesis yang ditulis oleh Jürgen Todenhöfer, seorang wartawan Jerman, satu-satunya wartawan asing yang boleh meliput kegiatan ISIS sampai ke akar-akarnya. Ya, di antara tulisannya bahwa sebetulnya di dunia ini sejak zaman dahulu justru non-muslim atau dunia barat itu lebih brutal dari apa yang dituduhkan kepada kaum muslimin. Ya, beliau mengirim data-data yang akurat dan itu bisa di-search di Google, ya, bahwa jutaan warga Arab sipil telah tewas sejak kolonialisme.
Ya, dimulai Spanyol yang pernah menggunakan senjata kimia di Maroko. Ya, Belanda membantai penduduk Nusantara selama 360 tahun atas dasar kolonialisme, kejahatan Nazi, komunisme. Bahkan di era setelah Perang Dunia Kedua, dalam invasi Perang Teluk Kedua semenjak tahun 2003, UNICEF menyebutkan 1,5 juta penduduk sipil Irak terbunuh. Sepertiganya adalah anak-anak dan kaum wanita. Ya, kalau kita lihat ke belakang juga, ya, banyak bukti-bukti yang nyata bahwa mereka ya, atau dunia Barat ini justru lebih brutal daripada apa yang dituduhkan kepada umat Islam. Ya, diantaranya juga apa yang ditulis oleh seorang ustadz, ya, Abu Hamzah Al-Almani dari Jerman, ketika beliau wawancara atau jumpa pers dengan para wartawan. Beliau menjawab tuduhan yang selama ini miring kepada umat Islam, seolah-olah Islam ini mengajarkan kekerasan, seolah-olah dakwah Islam sudah tidak perlu lagi, seolah-olah Islam atau umat Islam ini haus darah, dan seterusnya. Maka beliau menjawab, data ini bisa dicari, ya, tersebar juga di internet atau di website-website, yaitu dalam bentuk, ya, beliau justru mempertanyakan diantaranya siapa yang mengorbankan perang di Perang Dunia Pertama, itu bukan kaum muslimin. Siapa yang mendalangi Perang Dunia Kedua, juga bukan kaum muslimin. Siapa yang telah melakukan pembantaian terhadap 20 juta jiwa penduduk asli benua Australia. Ya, saya pernah hampir 5 tahun di Australia, dan kita banyak di sana bertemu dengan para tokoh-tokoh ahli sejarah yang menulis sejarah Australia. Sebetulnya Australia itu penduduk aslinya adalah aborigin yang mirip dengan bangsa Smith yang di Papua. Nah, manusia luar atau orang asing yang pertama tiba ke benua Australia itu adalah orang Indonesia, yaitu suku Bugis. Mereka adakan perkawinan. Makanya di Australia, di Perth terutama, itu ada kota namanya kota Madinah. Itu jauh sudah ada sebelum orang bule atau orang barat itu datang, sebelum Inggris datang, sebelum ada pembuangan orang asing ke situ. Dan Madinah dari mana? Ya, tentu dari Islam. Jadi sebelum orang-orang bule datang ke sana, orang Islam dahulu yang telah menjalin hubungan di antara perkawinan. Makanya ada nama-nama aborigin yang mirip orang Sulawesi. Ya, ada yang namanya Utsman begitu, cuman belakang-belakangnya tambahan. Kalau aborigin kan biasanya namanya nama-nama binatang. Ya, tapi setelah ada perkawinan dengan orang Islam berbeda, berubah. Nah, ini dibantai oleh pendatang, yaitu orang-orang asing, yaitu Inggris dan yang lainnya. Ya, maka penduduk asli Australia itu hampir 20 juta jiwa. Ya, habis. Dan kalau baca sejarahnya menyedihkan. Di antaranya mereka membunuhnya itu bukan langsung, dibuat permainan dulu. Yang anak-anak mudanya dikumpulkan, dilepas suruh lari, nanti dikejar pakai anjing dengan senjata dengan kuda. Jadi kayak binatang buruan gitu. Nanti dikejar di mana? Tembak. Terus anak-anak kecilnya, bayinya itu dikubur, hanya kepala saja, kemudian seperti main golf gitu. Nanti yang mana pancungan yang paling jauh kepalanya. Itu dilakukan oleh orang barat yang sekarang katanya anti teror, memerangi terorisme dan seterusnya. Sekarang HAM, hak asasi manusia, padahal mereka adalah kakek-kakek penjahat. Ya, mereka lah yang menanamkan teroris, yang memunculkan terorisme di dunia. Siapa yang telah merompak atau memporak-porandakan dua kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom di Amerika? Berapa korban orang Jepang itu? Ya, siapapun yang telah melakukan genosida atau pembantaian besar-besaran terhadap 100 jiwa suku Indian di Amerika. Amerika dulu juga ada sejarah bahwa bangsa Indian
pertama kali bersentuhan dengan orang asing itu ya orang-orang Islam yang datang sana mengadakan perkawinan dan damai. Tapi setelah orang-orang Barat datang menguasai, membantai hampir jutaan, lebih daripada 50 juta dibantai habis, yaitu mereka. Terus yang telah membantai secara massal terhadap suku Indian atau di Afrika dan seterusnya, hampir 77% di antara mereka dibuang, dijadikan budak dan seterusnya. Itu bukan orang Islam, non Muslim. Mereka yang sekarang bicara HAM, mereka yang sekarang istilahnya memerangi terorisme. Jadi ini kita harus sadar para pemuda bahwa jangan sampai marahnya kita justru melahirkan terorisme dan memperburuk citra umat Islam yang mulia ini. Islam yang mulia, umat Islam juga pada hakikatnya adalah mulia karena berpegang dengan yang mulia. Jadi jangan dicoreng, bukan kedzaliman atau teror dibalas dengan teror lagi. Ini salah. Kita punya aturan, kita punya pegangan Al-Quran dan Sunnah dan akwal para ulama, akwal para sahabat. Maka tidak boleh mengambil tindakan sendiri-sendiri. Itulah kesilapannya atau kurang tepatnya apa yang ditulis oleh Imam Samudra. Aku melawan teroris. Aku melawan teroris, kata dia Amerika itu teroris, Yahudi teroris. Dia lawan, tapi meledaknya kok di Bali. Meledaknya kok di Indonesia. Kalau memang aku melawan teroris, sana berangkat ke Israel. Kita nggak akan larang itu kalau memang gentle. Tapi kalau di Cirebon meledak, ini lagi nih di mana nih semalam meledak, hampir meledak di Bekasi ya. Memang di Bekasi ada markas Yahudi, ada camp Amerika di situ. Nanti yang kena polisi, satpam, sopir taksi, orang lagi jalan, ibu-ibu mau belanja, itu bom-bom sasaran-sasaran yang ada. Kita benar, ada di dalam Islam itu ada jihad, tapi tidak sembarangan. Jangan sampai teriakan kita tentang jihad atau melawan terorisme dunia atau melawan ketidakadilan, kezaliman mereka, tapi dengan bentuk kezaliman tersendiri. Islam tidak mengajarkan keharaman dibalas dengan keharaman. Oh, mereka bunuh anak-anak saudara-saudara kita di Irak, di Rohingya. Wah, udah kita bunuh orang-orang yang di sini. Gak begitu. Bahaya itu pemikiran seperti itu. Ini yang sebagian saudara kita itu mungkin karena sering makan mie instan. Jadi maunya instan aja, nggak bisa ke Israel, bunuh orang yang di sini. Sasarannya saudaranya juga. Indonesia ini katanya antek-antek Yahudi harus diperangi. Antek Yahudi dari mana? Itu kadang-kadang kita ini membuat statement hanya untuk memuaskan nafsu kita. Maka jihad ini perkara besar. Tadi pagi kita sudah bahas. Bahwa Al-Sunnah wal Jamaah di dalam kitab Mujmal Ushul Sunnah wal Jamaah bab 6 poin 7 atau poin 8 menyatakan bahwa as-shalah wal had wal jihad, salat, haji, jihad bersama ulil amri, umat a'immatul mukminin, a'immatul muslimin, walau kanu fajiru, atau walau kanu, meskipun mereka itu pelaku dosa, pembuat dosa dan seterusnya. Enggak harus perfect kayak zaman sahabat. Karena memang Nabi SAW telah mengisyaratkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, saya kunu min ba'di aimmatun, akan muncul setelahku para pemimpin, la yahtaduna bihudaya, tidak berpegang dengan petunjukku. Yaitu apa petunjuk Nabi? Al-Quran. Wala yastanuna bisunnati, dan tidak berpegang dengan sunnahku. Yaitu apa? Hadis. Saya qumu fihim, akan tegak di antara mereka rijalun, para pemimpin, qulubum qulubus syayatin, hati mereka hati syaitan,
fi jismanil ins, di dalam badan manusia. Pemimpin-pemimpin sekarang keumumannya tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak berpegang dengan sunnah, hatinya hati setan. Nggak perlu dijelek-jelekin lagi, udah jelek. Nabi yang bilang itu, tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak berpegang dengan sunnah, hatinya hati apa? Ada setan yang baik. Hah? Kalau ada setan yang baik, sorga penuh. Ya, nggak ada yang namanya setan itu baik. Nggak ada kan kisahnya setan tobat? Tidak ada. Kalau manusia tobat, kisah manusia tobat banyak. Ya. Nah, qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Hati mereka hati syaitan di badan manusia. Kemudian sahabat bertanya, "Madza nasna ya Rasulullah?" Apa yang kami harus buat ya Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin seperti itu? Apakah Nabi bilang berontak? Ya, apakah Nabi bilang demo? Apakah Nabi bilang buat makar? Apakah Nabi bilang ledakan? Buat penyerangan, atur siasat untuk membunuhnya, ikhtial dan seterusnya? Tidak. Ini kalau mau ikut Nabi, berpegang dengan sunnah, cinta dengan Rasulullah, apa kata Nabi? Isma' wa uti, dengar dan taat. Itu Nabi kita yang mulia. Itulah Islam rahmatil alamin. Dengar dan taat, wal ukhidha maluka wa duriba dhahruka. Kamu dengar dan taat, walau harta kamu dirampas dan punggung kamu dicambuk. Dalam riwayat lain, dengar dan taat, ya sabarlah sampai kamu menjumpaiku di telagaku. Ya. Nah, bagi mereka yang mampu punya kesempatan untuk menasehati, menasehati, pegang tangannya. Inda Sultani Jair, kan hadisnya juga ada itu. Sayyidu Syuhada Hamzah radhiyallahu an, ya, pemimpin para syahid Hamzah radhiyallahu an, wa rajulun, dan seorang laki-laki qaimun yang berani tegak, yaitu apa? Qaulul haq, menyatakan yang hak, inda sultani jair, di sisi pemimpin yang jahat, mendekat di sisi, bukan teriak-teriak. Ya, nah itu Pak, itu resikonya berat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak masuk penjara, atau masuk nggak keluar lagi dari istana. Ya, itu bukan di lapangan, bukan teriak-teriak. Ya, Ahlussunnah nggak mengajarkan begitu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita lebih paham, ya, berpegang dengan sunnah. Karena berpegang dengan sunnah itu wajib, hasilnya urusan Allah. Jangan cari hasil dengan melanggar sunnah. Ini namanya juga punya prinsip, kalau cari rezeki, kalau cari ma'isyah, orang begini punya prinsip apa? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, itu prinsip mentok itu namanya. Yang penting hasil, mau jalannya sunnah atau melanggar sunnah, yang penting hasilnya. Bukan begitu, hasil itu urusan Allah. Kita yang dituntut apanya? Caranya, manhajnya harus benar. Walaupun hasil ada atau tidak itu urusan Allah. Ya kan? Ya, begitu. Harus berpegang teguh dengan sunnah. Abdu biha bin nawajil, ya. Gigit kuat-kuat dengan geraham. Kenapa? Karena keumumannya orang ingin lepas aja itu sunnah. Ya, maunya dengan cara sendiri, dengan logika, dengan perasaan, dengan feeling. Ya. Oh, kayaknya begini bagus nih. Oh, kayaknya ini bagus. Nabi bilang dengar dan taat. Walau harta kita dirampas dan punggung kita dicambuk, atau sabar sampai nanti menjumpai Rasulullah di telaganya, atau yang punya kesempatan mendekat, nasihati dengan benar, dengan bijaksana, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan basirah. Begitu. Baik, kita kembali lagi ke masalah yang kita akan bahas, bahwa di dunia sejak terjadinya pembantaian manusia itu lebih banyak dilakukan oleh non-muslim, bukan orang Islam. Sayangnya, yang menyedihkan di negeri yang kita cintai ini NKRI, ya, pelaku teror yang meledakkan bom justru banyak pelakunya adalah orang yang mengatasnamakan Islam. Ini yang sangat menyedihkan. Ini kita harus berdoa pada Allah dan terus berdakwah.
agar saudara-saudara kita itu diberi kesabaran, kembali ke manhaj yang hak. Jadi tidak dengan atas nama Islam justru mencoreng-coreng nama Islam. Dengan ingin menjunjung syariat Islam, tapi pada hakikatnya mereka menginjak-injak syariat Islam. Coba ketika saya di Australia, saya dakwah itu dengan dakwah, karena JI juga Jamaah Islamnya tidak semuanya pro teror, pro bom, tidak. JI itu terbagi dua. Ada yang berpegang dengan PUBG. PUBG ini gini, pedoman umum jamaah jihad Jamaah Islamiyah. Yang satu tidak berpegang dan pro Al-Qaeda, yaitu melebarkan perang ya ke seluruh dunia, sasarannya militer ataupun sipil. Itulah yang terjadi. Ini yang dipegang oleh Dzulkarnain, Hambali, ya, terus Ustadz Mukhlas, Amrozi, terus Imam Samudra, Abdul Matin, Abdurrahman Turrahman Al-Ghazi, Umar Patek, Abu Talut, dan seterusnya. Banyak kan, kalau disebutkan hanya nama-nama aja kajian kita nanti ya. Nah, di antaranya ada yang PUBG, menentang bentuk teror seperti Abu Rusdan, ya, terus Noaim. Ya, saya juga termasuk yang menentang itu. Makanya walaupun 5 tahun di Australia tidak ada satu bom pun. Makanya ketika saya dituduh terlibat bom Bali, saya jawabnya mudah aja. Kamu pakai inilah. Saya 5 tahun di Australia, ya, 5 tahun di Australia. Saya tanya, orang bule banyakan di Bali apa di Australia? Dibanyakan di mana? Ngapain saya target di Bali hanya cuma ratusan? Di Australia jutaan. Kalau saya mau berapa juta itu yang mati. Saya nggak buat apa-apa, karena waktu diutus memang amanatnya dari Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar, kamu berangkat ke Australia. Biasa nih, JI ini mengambil sirah, mempelajari sirah dan mengambilnya. Anggap itu adalah negeri Habasah. Kamu hijrah ke sana, kamu dakwah JI, ajak rekrut orang untuk ke JI, jangan buat kekerasan. Jadi sama sekali saya walaupun mampu tapi tidak buat, karena amanatnya begitu. Sampai terjadi 11 September bom Bali itu, makanya berbeda. Ya, jadi tidak semua. Tapi yang bahaya ini mereka yang melawan terorisme atau teror dunia, atau yang melawan Amerika, Rusia, Yahudi, tapi justru dengan bentuk teror. Ini yang melukai umat Islam. Ini yang melukai dakwah. Ini yang mencoreng dakwah Islam. Ini yang mencoreng Islam rahmatan lil alamin. Ya, ini. Nah, ini yang kita akan bahas. Kita tidak akan bahas ya fenomena terorisme di dunia yang non muslim, karena begitu banyak. Antum buka aja Google, search teroris, itu akan banyak teroris-teroris selain umat Islam, selain yang mengatasnamakan Islam, seperti IRA atau yang di London itu, yang di Inggris, Irlandia Utara, atau Red Rose, atau ITA yang di Italia, atau Red Army yang di Jepang, ya, atau Macan Tamil, itu non muslim semua. Banyak juga di negara Israel aja ada di dalamnya teroris juga yang anti Israel. Ya, walaupun dia orang Yahudi tapi anti Israel. Ya, ada juga di Palestina, di dunia Arab. Ya, banyak yang non muslim di Lebanon. Banyak juga kelompok-kelompok teror di dunia ini yang non muslim. Kita nggak bahas masalah itu. Yang kita bahas saudara-saudara kita yang ingin melawan terorisme dunia, tapi melawannya dalam bentuk teror juga. Ini yang menyedihkan. Menghalalkan segala cara. Dan ini harus kita terangkan kepada orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, generasi ke depan. Kenapa? Karena dengan kecanggihan medsos, informasi di mana saja bisa diakses dalam per detik. Mereka bisa baca, mereka bisa lihat amaliyatnya di YouTube begitu. Wah, peledakannya, cara kerjanya, bahkan sampai buat high explosive itu bisa.
dengan medsos, tinggal sedikit aja ilmu dasar kimia. Nah, ini sangat rawan ketika kemampuan orang untuk merakit bahan peledak ditambah dengan doktrin yang salah, ini sangat bahaya. Kan soal membuat bom itu kan bukan baru sekarang, dari dulu juga udah ada ahlinya. Nah, pelajaran kimia ada kok. Universitas yang mengajarkan kimia ada kok. Dan bahan peledak dipakai kok di tambang-tambang minyak, batu bara itu dipakai. Kenapa dulu aman-aman saja, nggak masuk ke sipil? Ya karena dulu nggak ada bentuk perlawanan seperti itu yang di kalangan orang Islam. Nah, setelah terjadinya konflik, saya awali memang di dalam pembahasan fenomena terorisme di dunia, biasanya muncul itu karena ada konflik, di mana ada peperangan. Disitulah ada pengkaderan orang-orang tertentu yang dikader untuk melawan. Maka saya selalu menghimbau dalam pertemuan-pertemuan internasional. Dalam beberapa pertemuan saya diundang, di antara di Jemeriat, terus di Akpol Semarang yang dihadiri oleh polisi sedunia internasional dari berbagai negara hadir. Saya kasih tahu, saya berpesan bahwa kita ini tidak adil di dalam memandang perlawanan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan Islam. Karena tidak adilnya ini akan muncul lagi teroris baru. Untuk itu negara-negara hendaklah tahu diri. Saya bilang negara-negara besar. Saya tunjuk ketika itu ada perwakilan dari Australia. Memang Australia pernah mencontohkan, minta maaf besar-besaran kepada kaum aborigin supaya tidak dendam. Tapi tidak cukup hanya meminta maaf, harus ada bagaimana pendidikan mereka diperhatikan dan seterusnya. Ekonomi mereka. Begitu juga seharusnya Amerika terhadap bangsa Indian. Terus ada dari perwakilan polisi Thailand. Kalau kami bagaimana? Kamu punya problem di Patani. Sebetulnya kamu memerangi orang Patani itu hanya menambah keruh, menambah dendam. Bagaimana kalau kamu tawarkan ekonomi untuk pembangunan bersama? Yang dicontoh Filipina kepada MNLF itu bagus. Karena dana untuk memerangi itu besar. Sekarang kalau dana itu dipindahkan untuk membangun masjid, membangun pasar, mereka tidak akan marah lagi. Bisa berdampingan antara muslim dengan non muslim, itu telah dicontohkan oleh Nabi di Madinah. Kenapa kamu tidak ambil cara ini? Mereka terkejut. Taunya sekarang memerangi kelompok itu dengan kekerasan, hard approach, pendekatan yang keras, pemerangan, menangkap, membunuh, enggak akan selesai. Kita juga harus soft approach, pendekatan yang lunak, dialog, kerjasama, bangun ekonomi, bangun pendidikan, buka ladang-ladang kerja. Itu insya Allah akan mengurangi dendam. Nah, ini semua harus ada solusi yang baik. Karena apa? Keamanan itu memang mahal. Coba setiap negara di dunia belanja untuk keamanan, untuk persenjataan, untuk militer dan seterusnya, itu lebih mahal daripada yang lainnya. Separuh lebih dari anggaran yang ada. Karena semua negara nggak mau diserang ke negara lain atau sama perusak atau sama terorisme. Maka ini biaya terbesar. Nah, alangkah bagusnya biaya yang besar itu untuk mengajak bersama. Kalau di Moro, bangun itu Moro, buat jalanan, buat sekolah-sekolah yang tidak memaksakan, masing-masing yang Kristen ya Kristen, yang Islam ya Islam, bisa duduk bersama. Itu bisa, asal kita mau atau tidak, sehingga menekan dendam. Tapi kalau bantai, satu desa dibantai, di bumi hanguskan, memang langsung habis kan? Tidak. Ada yang selamat lari ke hutan, latihan, merekrut segitu banyak, balik lagi, balas lagi, membumi hanguskan. Yang kemarin membumi hanguskan, enggak selesai-selesainya. Itu kayak film film Cina itu yang berjilid-jilid, enggak taunya 36 jilid, dendam aja isinya. Yang ini kakeknya dibunuh sama kakeknya, kakek dibunuh lagi, terus saja. Ayo begitu. Nah, Islam mengajak solusi yang terbaik, berdamai.
Ya, karena Islam itu mengajak perdamaian. Kita lihat ya bagaimana surat Nabi SAW kepada Herakal, Raja Rum. Apakah langsung perang? Tidak. Suratnya Masya Allah masih tersimpan itu di Vatikan. Surat Nabi SAW kepada Raja Herakal atau Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah ila azimir Rum, Herakal azimir Rum. Ya, coba dengan nama Allah yang Maha Pengasih dari Muhammad bin Abdullah kepada azimir Rum, Herakal pembesar Rum. Nabi akui dia pembesar Rum, bukan pembesar umat. Ya, bagi orang Rum dia itu pembesar, diakui. Ila Herakal azimir Rum. Ya, Assalamualaikum wa man ihtadal huda. Selamat atas kamu siapa saja yang mengikuti petunjuk, ya petunjuk Allah. Ini adauka bidayati Islam. Aku mengajak kamu dengan ajakan Islam. Aslim taslam. Engkau Islam, engkau selamat. Bukan perang. Nabi enggak suratnya anta togut, ya, kafir togut, laknatullah alaih. Masya Allah, orang mau dakwah. Nabi mencontohkan, coba begitu lembutnya. Tapi coba hari sekarang, togut halal darahnya, kafir, padahal masih sholat itu yang disebut togut. Apalagi nggak sholat, togut kuadrat, ya, togut murakkab katanya. Coba contohlah Rasulullah SAW yang begitu lembut. Ini ad'uka bidayatil Islam, aslim taslam, yu'atikallah ajraka marratain. Allah akan memberi kamu 2 pahala, pahala Alkitab dan pahala Islam. Fa in tawallaita, kalau kamu berpaling, fa alaika ismi irisiyin, kamu akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi membaca surat Ali Imran. Ya, qul ta'alu ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainal ayah. Coba subhanallah, Rasulullah uswah hasanah yang mendapat wahyu, dapat amanah, risalah, begitu lembutnya dengan pemimpin-pemimpin non muslim. Ya, dengan kelembutan itu ya, orang hatinya bisa tersentuh. Nah, Nabi nggak sebut wahai Heraklius anta togut, ya begitu enggak. Azimir Rum, pembesar Rum, adab. Nah, ini yang harus kita kembali. Jadi umat Islam, pemuda Islam, semangat jihad harus tetap ada, nggak boleh mati. Semangat jihad ini harus ada. Tapi jihad yang mana? Jihad ala doi Quran dan Sunnah. Jihad di bawah naungan Quran dan Sunnah. Jihad ya, bersama ulil amri, walaupun ulil amri itu fajir. Saya contohkan, seandainya Belanda masuk lagi ke Indonesia, Amerika mau merebut Indonesia, atau Cina ya mau menguasai Indonesia, mau menjadikan ini negara komunis, terus ulil amri bilang kita jihad itu. Ya, kita korbankan harta, nyawa, keluarga, darah untuk menjaga. Itu ya. Jangan jihad dalam bentuk ledakan. Kemarin bikin bom, ngapain bikin bom, meledak sendiri lagi. Ya, itu kalau ditanya mau diledakin di mana, wallahu alam, baru dicari di Google. Sasarannya baru mau cari di Google, bahannya udah meledak. Jihad apa begitu? Udahlah, semangat jihad memang harus ada, tapi harus disalurkan dengan benar. Dan jihad bukan hanya perang. Baca kitab Fathul Bari itu, ya, di sana ada bab tentang perang, jihad. Ya, ada urutannya, ada fase-fasenya. Jihad yang pertama, urutan yang pertama jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Karena tidak mungkin seorang bisa jihad bermakna qital sebelum dia jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu 24 jam. Kita tiap hari berjihad kok. Jihad melawan hawa nafsu. Coba terbangun malam, itu jihad itu. Ke toilet, apa ke toilet tidur lagi, apa ke toilet wudu, sholat dulu baru tidur lagi. Nah, itu jihad itu. Ya, dengar pagi, dengar azan, anak yang kaum lelaki, dengar azan, terbangun dengar azan. Nah, itu jihad itu. Jihad melawan hawa nafsu.
Apa belaga enggak dengar azan? Nah, tidur lagi atau bergegas segera ke toilet, wudu, ini ke masjid. Nah, itu antara menang dan kalah. Setiap hari kita dalam mencari maisha ada jihad, halal haram, ya, baik dan buruk, khabith dan thayyib, itu semua ada jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi jangan diartikan jihad nafs saja, jihad dengan mengorbankan nyawa saja, tidak. Syekh Ali Hasan Halabi ketika di penjara menasihati, ya akhi, ya, jihadun nafs bukan jihad yang akbar, tapi dia yang lebih pertama, lebih utama, diutamakan. Karena itulah awalnya. Dari jihadun nafs orang akan jihad bil ma', jihad bil lisan, jihad bin nafsi, jihad bima'na qital, seterusnya. Ini jangan dianggap remeh. Ngapain kita mengharap negeri ini terjadi kancah perang, adanya jihad? Justru itu dilarang. Ya, sering kita ulang itu, bahwa doanya Nabi Ibrahim bukan peperangan, bukan kehancuran, bukan revolusi. Apa doanya Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah? Ya, diabadikan oleh Allah. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya, ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian baru warzuk ahlahu minat tamarat, dan beri rezekilah penghuninya dari buah-buahan dan seterusnya. Minta keamanan. Seorang nabi aja yang mendapat wahyu dan dapat mukjizat. Para nabi dijamin oleh Allah apa? Mukjizat. Itu mengharap negerinya aman. Ya, Nabi SAW juga menasih dalam dua hadis, di antaranya dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, atau di dalam riwayat Darimi. Nah, kata Nabi, la tamannau liqal adu, jangan kamu berangan-angan berjumpa dengan musuh. Nggak boleh kita mengangan kapan ini perang nih. Wah, saya mau ini nih, kayaknya udah kuat nih badan, udah siap. Nggak boleh. Ya, was'alullah la'afiyah, mintalah keselamatan, mintalah keamanan. Nabi kita suruh kita apa? Jangan mengharap jumpa dengan musuh. Mintanya apa? Keamanan, bukan minta revolusi, bukan minta peperangan, tidak, mintalah al-afiyah, keamanan. Akan tetapi fa idza laqitumuhum, akan tapi kalau kamu menjumpai juga memang harus terjadi perang juga, takdirnya memang begitu, ujiannya seperti itu, fasbiru, sabarlah kamu. Jangan lari. Ya, jangan giliran udah ditetapkan jihad oleh Allah, afwan. Ya. Tadi teriak-teriak, giliran ada perang nangis. Ya, nah ini. Fasbutu, dalam riwayat lain, fasbutu wa aktsiru zikrullah, dan perbanyaklah mengingat akan Allah. Dan mengingat Allah yang terbaik adalah mentauhidkannya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itulah nasihat Nabi SAW. Jangan mengharap negeri yang sedang aman ini kita mengharap kapan ini revolusi. Ya, saya udah nggak betah ini. Wah. Bahkan di antara orang ada yang saya ingin selama hidup saya ini, sebelum saya mati, terjadinya revolusi supaya saya menghasilkan semangat saya, kemampuan saya berperang. Hati-hati itu. Di dalam hikmahnya dikatakan oleh para ulama dalam menafsirkan hadis itu, ya, di antaranya Ibnu Battal dan yang lainnya menafsirkan hikmah dilarang kita berangan-angan berjumpa dengan musuh adalah untuk mengurangi takabur, kesombongan, tawakal dengan kekuatan, tawakal dengan jumlah yang banyak. Hati-hati, jumlah yang banyak bisa dikalahkan oleh Allah. Contohnya perang Hunain. Ya, perang Hunain itu Nabi lebih besar, lebih banyak, dikalahkan. Ayatnya ada dalam surat Taubah. Dan sedikit kalau solid akidahnya mantap, memang Allah izinkan berperang, bisa menang. Contohnya perang Badar. Ya, jadi di situ tidak boleh berangan-angan, tidak boleh mengharap perkara-perkara yang buruk. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya aku diuji, ya, atau aku diberi kenikmatan dan aku bersyukur, lebih aku cintai daripada aku diuji dan aku sabar. Paham gak nih maksudnya?
Ada seorang diberi kesehatan, diberi kemakmuran, negerinya diberi keamanan, dia bersyukur ya kepada Allah, dia memuji Allah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Itu lebih bagus daripada diuji, diberi bencana, bala, terus kita sabar. Pilih mana? Kalau disuruh minta pilih yang mana? Pilih diberi kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan bersyukur. Itu lebih ringan. Jangan cari yang berat-berat. Maka doanya dalam akhir surat Baqarah kan begitu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kan begitu. Ya Allah, jangan Engkau bebankan suatu beban yang aku tidak dapat memikulnya. Ya, bencana, peperangan, revolusi itu berat. Jangan kita minta. Ya. Tapi kalau sudah diuji, ya sabar, mantap, sahabat. Baik, kembali lagi ke fenomena di dunia. Di dunia sejak terjadinya pembantaian massal itu bukan dilakukan oleh umat Islam. Hiroshima, Nagasaki dan seterusnya. Coba pembantaian Hitler membantai Yahudi. Hitler itu bukan dari Islam. Namun sayangnya di antara saudara-saudara kita yang melawan ketidakadilan ini dengan bentuk perlawanan yang diharamkan oleh para ulama, diharamkan oleh syariat. Ingat, Islam tidak setuju dengan terorisme, dan terorisme bukan dari Islam. Apabila ada sekelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dan berbuat teror, itu bukan dari Islam. Makanya Syekh Muhsin Al-Abbad Al-Badar, bapak dari Profesor Abdul Razak Al-Badar, ketika ditanya tentang ISIS atau Daesh, bukankah Daesh katanya Daesh itu berjihad? Ya, sekarang digaung-gaungkan katanya Daesh itu berjihad kan? Kata Syekh Muhsin, ya jihad, tapi jihad fisabilit taghut, fisabilis syaitan. Jihad mereka di jalan syaitan. Kenapa? Saya pertama agak, kok begini ya, berat banget itu. Ya, saya selidik, saya pelajari, benar. Memang ulama itu alim dan memandangnya dengan basirah. Terorisme itu jihad di jalan syaitan, di mana aja. Kenapa? Sekarang kita tanya, misi syaitan yang tidak tobat, aba wastakbar, misinya iblis, setan dan konco-konconya itu memperbanyak orang masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Itu misinya iblis sampai akhir zaman. Nah, mereka dalam ayatnya la uzayyanannahum, aku akan perindah mereka amalan-amalan buruk seperti baik. Amalan buruk seperti baik, seperti contohnya riba jadi bunga. Kan bagus itu kalau bunga. Ya, coba kalau dibilang riba atau rentenir gitu kan, nah itu agak enek. Nah, tapi begitu bunga, penyebar bunga, mengambil bunga, membungakan, nah itu manis-manis aja. Nah, itu pekerjaan setan. Ya ini membunuh, dibilang jihad, kelompok jihadis yang membunuh dengan bom ini. Ya kan kelihatannya jihadis kan bagus. Nah, itulah pekerjaan setan. Maka ulama itu tajam di dalam membuat fatwa karena berdasarkan ilmu basirah. Coba ISIS, Daesh dibilang atau kelompok-kelompok seperti itu mereka berjihad di jalan setan. Ya, kita lihat tadi setan banyak mengajak orang ke neraka. Sekarang kita lihat ada orang kafir. Orang kafir dibunuh. Orang kafir kalau kebunuh masuk ke mana? Jangan ragu ini. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jangan ragu, orang kafir dibunuh. Masuk mana dia? Neraka. Mantap. Orang kafir didakwahkan taubat syahadat. Takdirnya habis syahadat dia mati. Dia udah Islam, belum sempat sholat, dia yakin asyhadu alla ilaha illallah, mati. Masuk mana dia? Insya Allah surga karena bersyahadat.
Kan keislaman itu menghapuskan perbuatan buruk yang dahulu. Nah, makanya Nabi bersungguh-sungguh mengajak pamannya, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Ya, katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat untuk mengampuni dosa-dosamu. Itu keyakinan Nabi sehingga bersungguh-sungguh mengajak orang bersyahadat walaupun sudah menjelang sakratul maut. Habis itu mati. Nah, ini dalilnya, hadis riwayat Muslim. Nah, dakwah itu mengajak orang supaya banyak masuk ke surga. Tapi teroris, ya ISIS dan yang itu banyak orang masuk ke neraka. Orang lagi maksiat, zina, dibom. Masuk kemana itu kalau mati? Kalau nggak diampuni Allah, kalau dia orang Islam nggak diampuni, mampir dulu ke neraka, ya kan? Dosa zinahnya itu. Tapi kalau dia zina, selesai zina didakwain, tobat, ngaji, kadang-kadang kita ini ada mantan juga. Apa semua murni nih, asli, lahir langsung kayak malaikat gitu? Enggak kan? Kita ini saya mantan khawarij, yang lain nggak mantan, cuman kan nggak perlu ngaku semua. Kalau tobat, ngaji, mati dalam keadaan tobat, masuk mana itu? Insya Allah surga, kan begitu. Itulah dakwah, itulah yang dibawa oleh Nabi SAW, memperbanyak orang masuk surga, bukan memperbanyak orang masuk neraka. Tapi kelompok-kelompok seperti ini memperbanyak orang masuk neraka. Di sana ada tempat maksiat, bom, mati semua. Ya, mati emang sebentar. Tapi orang lagi zina dibunuh. Ya, matinya mati dalam zina. Ya mampir dulu ke neraka, ya kan? Iya, kalau nggak diampuni. Tapi kalau zina, orang tempat zina, pelan-pelan didakwahkan pelan-pelan, ya akhirnya sadar, tobat, akhirnya ngaji terus, dia meninggalkan itu, insya Allah ya akan memperbanyak jumlah ke surga. Inilah misi Rasulullah SAW. Maka kelompok-kelompok seperti itu fisabilis syaitan, di jalan syaitan. Tinggalkanlah. Siapa saja yang masih cenderung berpikirlah, salatlah istikharah, mintalah pada Allah, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada aku yang hak itu hak dan mudahkan aku mengikutinya, dan tampakkan kepada aku yang batil itu batil dan jauhkan aku dari mengikutinya. Mintalah, jangan lihat casingnya, hanya casingnya aja, benderanya bagus, ininya bagus, kalimatnya. Jadi lihat para ulama, fatwa para ulama, majelis ulama ada telah berfatwa. Di sini ada, tapi nggak mungkin saya bacakan. Majelis ulama berfatwa tentang fenomena terorisme atau kelompok-kelompok radikal ekstrem yang mengatasnamakan Islam. Contoh yang sekarang booming ini ISIS atau Daesh, itu telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia akan kesesatannya. Ya, bahkan mereka itu adalah kelompok khawarij, al-khawarij kilabun nar. Kalau nggak puas dengan Majelis Ulama Indonesia, ya di dunia juga ada yang namanya Lajnah Daimah al-Bu'uts. Ya, para ulama kaliber dunia juga telah memfatwakan. Ya, tadi juga diantaranya ya Syekh Muhsin, ya, dan juga Syekh Dr. Shalih Fauzan. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin lebih dahulu wafat sebelum ada ISIS, tapi telah juga tentang bom bunuh diri, akan keharaman bom bunuh diri. Jadi kembalilah kepada para ulama. Ya, Syekh Ali Hasan Halabi membuat buku atau kitab Ad-Da'ish atau ISIS ala mizan Al-Quran Sunnah wal Jamaah, Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ala dawi Quran wa Sunnah. Itu telah membuat dan di situ menggambarkan tentang bahwa ISIS atau Daesh itu adalah khawarij, dan khawarij kilabun nar. Ya, itu fenomena yang ada di dunia yang mengatasnamakan Islam. Kita nggak akan bicara yang non muslim karena banyak yang waktu terbatas, bahwa di dunia ini bukan hanya sekelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi banyak juga yang non muslim. Dan sayangnya di negeri yang kita cintai ini, kelompok-kelompok teror ya ini kebanyakan mengatasnamakan Islam. Ini yang kita sedih.
di negeri yang mayoritas Islam, pemuda-pemudanya ya sayang kalau terjerumus ke perkara seperti itu, karena itu adalah jalan yang ditempuh oleh syaitan. Maka atas dasar kecintaan dengan saudara-saudara kita yang masih memahami atau masih semangat dalam kelompok-kelompok tersebut, marilah ya bertaubatlah dan kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Ya, kita bersama untuk membina, menjaga keamanan negeri yang dikaruniai ini, karena keamanan adalah satu rahmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang ini kapan saja bisa dicabut apabila kita mengkufurinya. Ya, dan apabila kita menjaganya, mudah-mudahan generasi kita merasakan juga keamanan. Kita nggak yakin ataupun kita ragu, ya kita nggak tahu apa yang akan dihadapi oleh generasi kita. Kita ini sekarang masya Allah ngaji aman, ya sholat Jumat nyaman, tenang. Kalau di Aleppo, ya, itu kan beberapa bulan nggak tahu sampai sekarang saya belum dapat beritanya. Di Aleppo itu sudah dilarang sholat Jumat. Karena begitu sholat Jumat banyak korban yang jatuh, karena bom-bom itu diarahkan ke masjid-masjid. Ratusan atau bahkan ribuan umat Islam bergelimpangan sedang sholat Jumat, meledak. Baik Rusia, ISIS dan yang namanya peperangan, nggak enak. Ya, perang itu nggak ada enaknya. Aneh kalau orang bilang kepengennya perang aja. Ya, kalau udah dikasih itu lain soal. Tapi kalau mengharap jangan. Tadi Nabi melarang. Ya, tapi kalau sudah diberikan ujian seperti itu, ya sabar, mantap. Nah, Indonesia ini alhamdulillah aman. Ya, sholat Jumat, mana ada yang berpikir bom? Ada nggak? Saya kan suka khotib nih di berbagai masjid ini. Itu alhamdulillah aman, nyaman. Saking nyamannya itu sholat Jumat, baru khotib assalamualaikum udah pada tidur. Nggak ada yang mikir bom. Udah khusyuk gitu. Apalagi yang di pojok-pojok gitu kan, posisinya mantap ini, udah. Nah, bangun-bangun qomat. Doanya alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu fenomena di Indonesia. Tapi kalau di Suriah, di Yaman, ya di Irak, jamaahnya begini, ada bom jatuh enggak nih ya? Nah, terus kalau ada yang bawa ransel, wah, periksa itu. Jangan-jangan diam-diam meledak. Ada kejadian di dalam masjid. Ya, kalau di kita mau bawa ransel, mau apa, tenang aja. Ya, paling isinya dagangan, ya. Ya, alhamdulillah. Ini negeri aman. Subuh, saking amannya sepi. Kalau di Cina sepi. Kata Syekh Fahad, ya, Syekh Fahad yang hafiz Quran itu keliling, diantaranya ke Cina. Di sana ada masjid besar, banyak masjid tapi sepi, terutama anak muda. Kenapa? Karena kalau keseringan kelihatan rajin ditangkap oleh pemerintah Cina, di penjara. Karena ini mesti orang aktif, pemuda aktif. Jadi sepi, takut di penjara. Wajar kalau sepi takut di penjara. Kalau kita sepi takut apa ini? Ya, takut dimarahin istri apa ke masjid? Nah, ramaikanlah mumpung aman. Serukan anak-anak muda kita, anak-anak kita, murru auladakumus shalah wa hum sab'as sinin wadribuhum wa hum abna asras sinin. Perintahkanlah anak-anak kita salat, ajarkanlah, ajak ke masjid ketika umur 7 tahun dan pukul ketika umur 10 tahun. Sejak subuh kita ajak, kita makmurkan mumpung aman. Kita nggak tahu sampai kapan ini aman negeri ini. Masjid-masjid sampai kapan? Mumpung aman, ajak nak, mari kita ke masjid. Mumpung aman, jalanannya aman, masjidnya juga aman. Nanti kalau nggak tahu kapan terjadi, wallahualam jangan terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Kalau terjadi karena industri, barulah nyesel, nggak bisa ke masjid karena takut kena bom atau takut ditangkap. Ya, begitu. Ajak, ramaikan, makmurkan masjid-masjid. Bukan per waktu, artinya event-event tertentu setiap sehari, tiap hari. Kalau bisa subuh ini kayak Jumat, ya jangan Jumatnya kayak subuh, parah lagi itu. Kemana ini? Pada dagang semua, ya subuh kayak Jumat, jangan terbalik. Ya, kalau di daerah saya dulu di kampung hanya maghrib aja.
Ya alhamdulillah masih ada maghrib rame. Maghrib rame. Waktu saya kecil maghrib rame. Isya mulai sepi, subuh apalagi. Ya. Zuhur semua kerja katanya. Tinggal imam, misalnya imamnya biasanya kan pensiunan yang udah tua. Marbot memang kerjanya di situ. Berdua aja, bertiga sama sejadah. Ya. Begitu lagi asar belum sampai katanya. Maghrib penuh lagi. Isya begitulah. Itu dulu. Tapi mudah-mudahan berubah sekarang. Maghrib ya walaupun nggak penuh adalah. Isya dan subuh harusnya penuh. Kenapa? Karena yang kerja belum kerja, ya kan? Belum ada itu yang kerja. Nggak tahu kalau satpam. Tapi kan nggak berapa orang aja satpam. Yang sisanya itu yang mau kerja belum berangkat, yang mau dagang belum berangkat. Apalagi yang nggak punya pekerjaan, ngapain? Udah ramaikan itu subuh, sehingga seperti Jumat berdoalah kita, ya berdoa supaya negeri ini diberi keamanan dan kita anak-anak kita tidak terpengaruh dengan fenomena, ya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad, ya tetapi hanya ujung-ujungnya adalah membuat kekacauan. Dan itu merusak dakwah Islam yang mulia ini. Islam yang tinggi yang mulia tidak boleh dilukai oleh sekelompok orang seperti itu. Maka setiap kita wajib untuk mendakwahkan, untuk mengajak ya siapa saja orang yang kita cintai untuk selamat dari paham-paham radikal ekstrim terorisme. Wallahu a'lam. Mungkin dalam bentuk tanya jawab ya. Ya, tanya jawab lah. Nah, langsung. Ya. Oh ya. Ya. Ya ini ada pertanyaan, apakah ISIS itu ciptaan Amerika atau Yahudi? Ya. Kita menjawab dengan informasi yang ada. Statement dari Hillary Clinton bilang ISIS itu buatan Amerika. Obama juga menyatakan kami melatih tentara-tentara ISIS. Itu ada benarnya, tapi tidak 100%. Sejarahnya begini, bahwa perlawanan sebagian orang-orang Islam yang semangat jihadnya tinggi, yang pernah berada di medan-medan konflik seperti Afghanistan dan yang lainnya, itu berkumpul di Irak ketika Irak dibantai, diserang oleh Amerika. Mereka berkumpul mengadakan perlawanan, itu benar. Orang yang disebut oleh media yaitu jihadis, kaum jihadis. Kalau kita nggak setuju itu, karena jihad itu mulia, bukan seperti itu. Baik, taruhlah kaum jihadis ini. Di antaranya Abu Mus'ab Az-Zarqawi, ya dari Jordan lari, memimpin di situ membuat kelompok Ansarut Tauhid atau Majelis Tauhid, Majelis Musyawarah tentang Tauhid. Pokoknya kelompok ini perlawanan, terdiri dari orang-orang yang pernah berada di medan-medan konflik. Kemudian ketika Saddam Hussein digantung dan tentaranya tidak ada komando lagi, dibubarkan oleh Amerika. Ini tentara Irak itu dulu pernah kekuatan di dunia, kekuatan militernya kekuatan kelima, terkuat di dunia, kelima urutannya. Ini dibubarkan oleh Amerika, terus kemana? Maka direkrutlah oleh kelompok-kelompok tadi, kelompok jihadis itu. Walaupun kita nggak setuju dengan istilah itu, ini untuk memudahkan saja. Ya, Abu Mus'ab Az-Zarqawi tewas, digantikan oleh Abu Umar Al-Baghdadi. Abu Umar Al-Baghdadi membentuk ISIS pertama kali, tapi daerahnya hanya daerah situ saja, daerah konflik. Bergabunglah tadi Ba'ath, tentara Irak, mantan tentara Irak Saddam Hussein bergabung. Dan ini kebanyakan Ba'ath, tahu ya Ba'ath? Suatu kelompok partai pemahaman yang
menyatakan ad-dinu adyan, agama adalah agama-agama. Jadi mereka meyakini ada agama tapi nggak megang satu agama, nggak sholat, nggak apa, pokoknya ya tahulah agama itu benar, udah. Nah, di sini sebetulnya ada di Indonesia kaum kepercayaan. Pernah terdengar? Yang penting percaya, puasa enggak, sholat enggak, percaya aja lah. Ya, nah ini bergabung dengan ISIS. Mereka punya keahlian dalam perang, strategi perang. Ya. Nah, kemudian bergerak menguasai ladang-ladang minyak. Ketika menguasai ladang-ladang minyak, itu banyak. Saya pernah ngisi di offshore di Natuna. Diundang, ini sebetulnya diundang lagi tapi belum sempat. Insinyurnya ngajak saya ke bor itu, pengeboran. Ustaz, ini seperti ini hasilnya, banyak airnya saya lihat. Ya, ini Ustaz, sebesar ini itu kalau di Irak hanya dibanding satu ini aja, satu pipa. Bayangkan, kayak itu ISIS menguasai ladang-ladang minyak. Kemudian sudah dikuasai minyak mentah, itu mau jual kemana? Nggak bisa jual eceran keliling, ladang minyak kok jualnya eceran. Dan nggak berani negara-negara lain, negara kecil Indonesia mau beli, Brunei nggak bisa. Itu pasar gelap. Pasar gelap di dunia ini hanya dua dikuasai, Amerika atau Rusia. Rusia kalah, Amerika menang. Masuklah agen-agennya untuk mengolah bagaimana minyak ini bisa sampai ke Amerika. Gabunglah ISIS itu 3 unsur. Tadi yang jihadis, Baas dan Amerika. Dengan apa? Dengan senjata, kendaraan, tenda, stinger dan seterusnya. Sebagian dolar. Maka menurut intelijen internasional, organisasi ilegal yang terbesar dan terkaya sekarang adalah ISIS. Ya. Mereka merekrut, mereka menjanjikan dolar kalau yang mau bergabung, kan begitu. Memang senjatanya canggih. Dari mana? Nggak bisa bikin, orang belum punya pabrik, hidupnya masih pindah-pindah begitu, serang sana, serang sini. Tapi dari mana kekuatannya? Itulah ujung-ujungnya dolar. Ya, dolar mengalir, ya, minyak mentah dilepas ilegal, mereka dapat itu, makanya kuat. Saya pernah bertanya langsung dengan Syekh Ali Hasan Halabi. Dialog itu waktu beliau diundang oleh BNPT. Syekh, ada isu-isu seperti itu. Syekh Khalisan itu nyatakan gitu. Sekarang gini, cara logika aja. Amerika itu negara kuat kan? Taliban yang begitu kuat dibantai sebentar aja. Irak sebentar kalau dibantai sama Amerika. Terus Sudan itu negara. Sebentar aja kalau Amerika mau menghancurkan suatu negara atas izin Allah tentunya. Nah, kenapa kok ISIS lama? Kenapa lama? Karena menguntungkan. Jadi bukan ciptaan tapi piaraan. Ya, kalau kerajaan itu namanya gundik. Piaraan. Ya, ISIS ini piaraan. Ya, dibiarkan untuk menguasai, merusak, dia istirahat. Tadinya dia kan yang harus terjun ngerusak. Sekarang istirahat dengan adanya ISIS. Ya, ISIS lah yang merusak daerah Timur Tengah. Bahkan ancaman ISIS apa coba? Dia mengancam Turki dan dibuktikan dengan peledakan. Mengancam Saudi, buktikan dengan peledakan. Dan mengancam Indonesia. Mana buktinya ISIS menyerang Indonesia? Itu dengan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf sudah baiat dengan ISIS. Sejak baiat, pekerja Indonesia tidak aman. Dulu mana ada penculikan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf terhadap para pekerja Indonesia? Enggak ada. Pekerja Indonesia itu sudah lama melalui jalur itu. Perairan Filipina udah lama. Kenapa sekarang baru diculik? Karena ISIS sudah baiat dengan Abu Sayyaf Group sudah baiat dengan ISIS. Inilah penyerangan ISIS terhadap Indonesia. Kalau ini kacau, naudzubillah, mereka akan masuk ya dari Nunukan, dari Tarakan, ya dari Senamu, Sungai Sebatik, Sungai Nyamuk, terus dari Davao, Manado, itu mereka akan masuk merangsang. Ya, dilihatlah keterampilan perangnya. Naudzubillah, jangan sampai ini kacau. Ya, jadi tidak betul kalau ISIS itu ciptaan Amerika.
Adapun dimanfaatkan oleh Amerika, dilatih senjata, iya. Ya. Dan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan jihad, semangat membela, melawan ketidakadilan, tapi caranya salah. Makanya harakah-harakah seperti itu mudah disusupi. Yang benar itu yaitu ngaji Al-Quran, Sunnah, Tauhid. Silakan yang mau nyusup, lama-lama taubat. Ini kapan berontaknya? Kagak ada Pak, berontak, demo aja enggak. Berontak, udah ngaji aja. Sampai kapan? Wallahu alam, sampai ketentuan Allah, ya enggak? Tapi jangan coba-coba orang ngaji itu katanya takut jihad. Lihat nanti yang di depan itu siapa. Sekarang gimana? Kitab-kitab aja tauhid. Tapi jangan ini singa yang belum mau mengaum. Ya, jangan ditantang. Maksudnya gitu. Ya silakan yang mau nyusup, yang mau ini, yang mau merekam, silakan. Setiap hari 24 jam, monggo. Ya, gitu. Insya Allah lama-lama sama itu. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan perkembangan Syiah di Indonesia? Ya, beda ya. Syiah ini nggak dibahas oleh BNPT. Jadi kalau dibuka itu blueprint BNPT nggak ada itu. Hati-hati dengan Syiah. Tetapi di halaman 2-nya siapa saja. Nah ini ingat, siapa saja satu kelompok yang mengadakan perubahan dengan mengambil cara anarkis, mengadakan perusakan tempat-tempat ibadah atau kepentingan umum, ya, atau mengadakan teror, siapa saja akan berhadapan dengan negara, dengan BNPT. Siapa saja, ya termasuk Syiah. Kalau memang suatu saat dia seperti itu, akan berhadapan dengan aparat, dengan BNPT. Siapa saja. Nah, karena siapa saja luas. Nah ini jawaban pribadi kalau Syiah. Ya, dan saya sampaikan juga di DPR dan didukung oleh sebagian hadirin yang ada di situ ketika kasus terjadinya kekacauan di Yaman, Syiah Houthiyun itu. Ya. Nah, sebagian ketika itu saya diundang di DPR, sebagian tidak meyakini Syiah mah enggak bahaya, ngapain kita urusin. Ada ibu-ibu marah, peserta yang hadir. Bapak enggak lihat ya? Enggak lihat itu di Yaman. Ini ibu-ibu nih. Ya. Lihat itu di Yaman, dengan besarnya Syiah Houthiyun kudeta, mengambil kekuasaan yang sah. Ya dulu Shah Reza Pahlavi itu raja yang sah, digulingkan oleh Khomeini dengan teriakan apa? Teriakan yang menipu. La Syiah wala Sunnah, la Syarqiyah wala Gharbiyah, wala Syiah wala Jumhuriyah Islamiyah. Pertama kali revolusi. Tidak barat, tidak timur, tidak sunnah, tidak syiah. Kita mari membentuk Jumhuriyah Islamiyah, ya, negara Islam. Dari kerajaan diolah menjadi negara Islam. Begitu menang, orang Sunni digantungin di penjara, disiksa sampai sekarang. Yang nongkrong di situ Syiah aja. Jadi jangan pernah percaya. Di Indonesia bagaimana? Ada, tapi mereka masih silent, masih takyah kebanyakan, ataupun masih lembut. Enggak nantang, enggak bikin peledakan, ya, enggak membuat teror yang ini, enggak kan? Jadi enggak berhadapan dengan aparat. Mereka caranya menyebar buku, membuat yayasan-yayasan, ya, memasukkan isme fahamnya ke sekolah-sekolah dan seterusnya. Sudah ada. Syekh Ali Hasan Halabi ketika saya tanya bagaimana Syekh menghadapi Syiah, kamu nggak perlu khawatir yang sangat. Saya ini lebih khawatir. Jordan itu dikelilingi oleh Syiah. Seharusnya kami lebih khawatir. Itu bagaimana? Sudah ngaji saja tauhid, Quran, Sunnah, kenalkan para umat dengan sahabat, ya, dengan istri-istri Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, itu aja. Nanti doktrin itu akan mental sendiri. Kenapa Syiah banyak diterima? Karena kita nggak kenal Sunnah. Simpel aja. Begitu sahabat dibilang begini, kagak marah. Malah, oh iya ya, begitu ya Abu Bakar ya, ikut-ikutan. Oh begitu ya Aisyah ya. Coba. Kenapa? Enggak kenal sahabat dari versi Ahlussunnah wal Jamaah, enggak kenal, enggak pernah ngaji. Taunya cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana enggak tahu. Aisyah radhiyallahu anha, bagaimananya enggak tahu, enggak kenal. Sehingga ketika dijelekin, nerima aja. Dikasih bukunya. Saya pernah dulu baca bukunya Dr. Ali Syariati.
ya, buku Fatimah Zahra. Itu kalau kita baca nangis. Bagaimana pinternya Dr. Sariati menulis bagaimana seolah-olah Fatimah itu didolimi oleh Abu Bakar, didolimi oleh Umar, didolimi oleh sahabat Nabi, hartanya dirampas, seorang anak Nabi miskin, nggak dikasih ini, suaminya juga didolimi, yaitu dirampas kekuasaannya, kekhalifahannya yang seharusnya setelah Nabi adalah Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali dengan sabarnya katanya, waduh, akhirnya habis baca gregetan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, sama Umar radhiyallahu anhu. Naudzubillah. Itu karena kita lemah. Maka kembali, nggak usah terlalu diributkan, ngaji aja udah. Ya, benar itu nasihat Ustadz Hakim Abdad, Ustadz Yajid Jawa. Nggak usah terlalu worry banget lah. Ngaji aja, kitab tauhid kita ngaji. Mengenal sejarah, mengenal sunnah, mengenal para sahabat, insya Allah ya, doktrin-doktrin itu mental sendiri. Kalau ngobrol dengan teman yang sudah kesia-siaan, terus tahu-tahu itu antum tahu nggak tuh Abu Bakar? Abu Bakar mana nih? Enak aja Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tetangga aneh bolehlah. Tapi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, antum sebut dulu itu. Nggak sebut sudah, nggak ada ucapan antara kita. Men Abu Bakar aja. Nah itu awal aja udah mental. Ya, men Abu Bakar itu tuh si Muawiyah tuh. Muawiyah yang mana ini ente ini? Muawiyah sahabat radhiyallahu anhu. Antum ucap dulu baru kita ngobrol. Kalau cuma Muawiyah mah ente ngomong sama tembok. Ana ngomong sama orang yang normal. Ana mau ngomong sama ente dengan syarat diruqyah dulu. Ya, yang lain. Ustaz, siapa dan bagaimana akidah dan manhaj Ustaz Faruk Ahmad? Waduh, ini nggak usah disebutin, ya. Saya kenal, ini yang saya kenal aja. Saya nggak tahu perubahan, karena nggak sempat lah menyelidiki satu orang kan banyak manusia di sini. Ini yang saya kenal, ya. Kami dulu sama-sama di NII sama Farid Uqbah, sama di Australia. Dia baiat di Australia dengan adik saya pemimpin di Australia. Saya tahun 86 dikirim ke Afgan, adik saya ke Australia. Itu masih masih NII. Kemudian JI 93 dia juga masih. Jadi saya nggak pernah tahu rujuknya dia. Tapi kalau NII-nya saya tahu, JI-nya saya tahu. Orang yang melatih di Afghanistan, grupnya Farid Uqbah itu bersama orang Singapura, Thailand, orang Australia. Datang, saya sudah lulus, sudah jadi pelatih. Saya diamanatkan untuk mendidik, mengkader. Ya salah satunya Farid Uqbah itu. Ya, terlatih di sana dan dia grup yang paling banyak mendapat sumbangan RPG. Karena saya nulis surat kepada Gubernur Ningrahar untuk dikirim 1 truk RPG. Tahu RPG ya? Yang dipakai Rembo itu, yang roket anti tank itu diluncurkan begini. Nah itu Farid Uqbah paling banyak grupnya mendapatkan. 1 truk harus dihabiskan untuk latihan di Jalalabad. Kita tembak bangunan-bangunan, sasarannya apa aja, sasaran bergerak, sasaran diam. Akhirnya budak itu semua. Selama seminggu budak. Kan nembaknya begini di samping. Begitu kan? RPG itu Farid Uqbah. Pulang masih tetap NI. Dan ketika saya di Australia, kami dakwah JI bersama Farid Uqbah ke berbagai negara, ke berbagai tempat. Perth, Brisbane, Melbourne, Adelaide bersama Farid Uqbah saya. Terus ceritanya saya tobat. Ya kan? Saya ke markasnya Farid Uqbah. Saya ngobrol, Ustaz, kita sekarang ini kan maksudnya sunnah lah. Ini ada undangan daurah, ayo kita nggak usah. Ente ngapain pakai kesalap begitu? Loh, bukannya dulu katanya antum karena setahu saya waktu saya masih di JI dia sudah seperti salaf. Makanya saya antaranya begitu saya tobat saya pikir sama. Saya ajak daurah, enggak pernah mau daurah atau doat. Dia ada undangan itu, enggak pernah hadir. Baru saya paham, oh lama berarti lain lagi ini.
Waktu saya JI saya anggap dia salah, begitu saya salah, oh dia rupanya JI. Bingung kan? Saya aja bingung. Jadi yang enak tanya aja langsung orangnya. Ya. Karena daurah nggak ikut, multaqat doa tidak. Terus kemarin yang video yang saya dapat, nggak tahu teman-teman dapat apa enggak, ceramah Farid Uqbah tentang bahwa ulama-ulama Saudi nggak paham tentang wakil di Indonesia. Ngapain nanya fatwa ulama Saudi? Pernah dengar itu? Nah itu coba lihat aja. Nah yang begitu tuh gimana? Saya pulangkan lagi masing-masing. Saya bicara dengan apa yang saya tahu. Wallahualam, kalau dia itu sampura-pura atau apa, saya nggak tahu. Tapi begitulah statement terakhir dia menyarankan nggak perlu bertanya kepada ulama Saudi, karena ulama Saudi katanya nggak tahu wakil. Ini ucapan JI dulu saya begitu. Bahkan dulu saya lebih serem lagi, Saudi ulama-ulama Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan Syekh bin Baz itu hanya taunya haid dan nifas. Kalau masalah jihad politik nggak tahu, itu bahaya kan. Nah ini masa ulama digitukan. Nah, videonya masih ada, coba aja didengar lagi. Wallahu a'lam. Sehingga Ustaz, bagaimana maksud dari hadis tentang baiat? Orang yang tidak dibaiat nanti matinya jahiliyah. Ya. Dan bisakah Ustaz menceritakan apa yang membuat Ustaz dulu bertobat? Jazakallahu khair. Ya, memang hadisnya sahih riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, man mata falaysa lahu fi unuqi bai'atan mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dan dia tidak berbaiat, maka mati jahiliyah. Orang-orang haraki seperti saya dulu menjadikan, tolong dimatiin dulu, dipasangin. Orang-orang seperti dahulu, kelompok saya dulu menjadikan hadis ini matinya mati kafir, yang gak baiat dengan kelompok saya dulu matinya mati kafir. Itu jelas jauh dari pemahaman para ulama. Kalau kita baca Imam Nawawi menafsirkan hadis ini, mata mitatan jahiliyatan, baiatnya juga baiat kepada Imamul Azam, khalifah atau imam yang disepakati oleh manusia mayoritas. Dan baiat itu sekarang nggak perlu lagi begini. Setuju pemimpin kita ini, ya udah selesai. Bayangkan kalau misalkan presiden kita ini harus dibaiat satu persatu, 200 juta salaman, sampai turun lagi itu. Ya, udah. Maka kata Syekh dalam kitab Tamamul Minna, imam ketika tidak ada Imamul Azam, yaitu khalifah, imam yang diakui seluruh dunia, maka pemimpin negara itu adalah ulil amri. Baiatnya ya udah setuju kata diangkat, udah nggak berontak, nggak apa. Ya, yang kemaksiatannya nggak nerima, kan gitu aja. Simpel. Adapun orang-orang seperti ini atau harakah menjadikan hadis ini menjadi pegangan betul. Baiatnya kepada mereka, kalau nggak baiat mati kafir, mati jahiliyah, mati seperti Abu Jahal. Salat, puasa, haji, zakatnya itu akan sia-sia. Ini batil. Makanya Syekh Ali Hasan Halabi menulis kitab, bukunya yang berjudul Baiatus Sunnah wa Baiatul Bid'ah. Baiat yang sunnah, baiat yang bid'ah. Hendaklah dibaca, mudah-mudahan sudah diterjemahkan. Itu indah sekali. Jangan mau ditakut-takuti dengan baiat. Ya Allah. Ustaz, apabila ada pembantaian kaum muslimin di suatu negara dan pemimpin negara tersebut bersikap pasif, tidak mengajak jihad, tapi tidak melarang, apa sikap Ahlus Sunnah? Ya, jawabnya nanti kalau sudah ada seperti itu. Ya, dan yang jawab bukan ustadz, ulama. Majelis ulama akan berfatwa, berembuk, bukan ustadz. Kalau ustadz kacau nanti. Ustadz lagi stres langsung jihad, lawan. Wah, salah itu, nanyanya salah. Jadi jawabannya nanti
kalau ada kondisi seperti itu. Yang bukan ustadz ya, jangan nanya sama ustadz yang begitu masalah. Tanya pada majelis ulama. Nah, di dunianya nanti ada tuh ya kiriman kepada ini, nanti difatwakan dalam lajnah daimah Darul Ifta. Terus yang dari Markas Albani, murid-muridnya yang ahlu hadis itu akan berembuk, akan memfatwakan kondisi itu. Dari situ kita berjalan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus saleh. Jadi yang perkara besar sekali lagi jangan nanya sama ustaz, ya begitu. Wallahu a'lam. Jawab. Nah, silakan. Ada yang kurang tadi. Bisa Pak Ustaz. Bisa Pak Ustaz. Oh ya tadi. Saya dikirim ke Australia untuk mendakwahkan membuka jaringan jamaah Islamiyah. Membuka jaringan begitu. Dari Sydney, Melbourne, Perth dan lain-lainnya. Sampai Gold Coast. Itu keliling aja. Takdirnya di Sydney ada namanya Lakemba, daerah yang mayoritas orang Islam. Dari Arab, India, Indonesia, Malaysia, kumpulnya di situ, Lakemba. Di situ ada masjid-masjid Ahlus Sunnah. Nah, di sana juga ada ulama, ya Syekh Faiz, 10 tahun di Madinah, ahlu hadis. Dr. Syekh Khalid, murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Terus Syekh Abdus Salam, murid daripada Syekh Nasruddin Albani. Dan juga masyayikh juga datang karena Australia ini sasaran dakwah masyayikh. Jadi nggak perlu daurah tuh. Kalau di sini kan harus daurah kan, daurah di Terawas. Dulu masih mending 6 bulan sekali. Sekarang 1 tahun sekali. Lama nunggunya baru ketemu syekh. Kalau di Australia kapan aja kita bisa ketemu. Gampang itu, diundang langsung datang. Ya, masyayikh di sana biasa bolak-balik. Apalagi Ramadan penuh. Nah, kita dialog. Nekatnya saya waktu itu sebagai JI ingin mendakwakan supaya syekh itu masuk jamaah Islamiyah. Bahasa Arab terbatas, ya begitu. Jadi niatnya begitu, dialog begini. Lama-lama saya yang didakwain. Saya keluarkan ayat ini dijawab. Baik, mereka itu masya Allah lembut, sabar. Bahkan ada syekh dari Mesir. Ya kan kita kan ya keras, tegas itu. Ya antum masya Allah orang Indonesian kok keras sekali. Sana aja orang Mesir kalah sama ente katanya. Akhirnya dari dialog, lama-lama saya menyadari, loh kok dalil-dalil yang selama ini saya pegang kok patah semua. Nah, ada aja jawabannya, ada kitabnya, dibimbing, ini rujukannya, bertanya sama ini sampai halamannya. Ya lama-lama yang paling menyakitkan ketika antum kalau begini pemahaman antum tuh khawarij. Hati-hati antum kalau mati dalam keadaan khawarij. Dan khawarij kilabun nar. Bayangkan khawarij anjing-anjing penghuni neraka. Bayangkan 5 tahun saya di Afgan, 5 tahun di Moro hanya untuk menjadi anjing. Na'udzubillah. Maka saya mohon pada Allah istikharah. Terus baca-baca rujukan yang diberikan. Terus saya ada dulu namanya MIRC. Ya, tahun-tahun segitu kan ada itu. Channel yang bisa buka itu MIRC yang merah biru itu tulisannya itu bisa ngobrol ke Saudi kemana. Ada channel-channel dari Saudi. Ada Syekh Robi dan seterusnya. Ada Paltalk. Pernah dengar Paltalk? Satu program yang kita bisa ngomong dijawab begitu. Nah itulah yang saya manfaatkan untuk dialog. Nah akhirnya atas ini proses panjang loh, bukan wah udah tobat gampang. Enggak, tobat itu enggak mudah. Setannya banyak yang mengganggu. Ngapain antum udah tinggi posisinya, sudah ini, ngapain kan begitu. Ya itu juga mengganggu saya. Memang posisi saya di sana ya paling tinggi di Australia itu, penasihat gubernur, wakil dari markas, dari pusat. Jadi saya yang menentukan A, B, C itu saya. Fasilitasnya masya Allah. Ya kalau berangkat mana itu ada fasilitas. Nah tapi alhamdulillah ya dari dalil-dalil yang sunnah yang disampaikan kepada saya atas izin Allah.
kembali lagi bahwa hidayah dari Allah. Ya, sekali lagi hidayah dari Allah, dan beruntunglah Allah masih mengasihani saya, tidak dibiarkan saya mati dalam kepahaman Khawarij. Ya, naudzubillah. Maka ya, sekali lagi bahwa ini hidayah dari Allah, kemudian melalui keteguhan para dai-dai sunnah untuk membimbing saya, mengajak saya untuk kembali kepada paham sunnah yang benar, sehingga kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Sekali lagi bahwa kita harus terus mengaji, belajar, dan jangan merasa sudah cukup. Jangan nanti alhamdulillah anak sih sekarang udah sunnah lebih duluan dari Ustadz Abdul Rahman. Nah, akhirnya nggak ngaji lagi, bisa sesat juga nanti. Ya, terus masjid seperti ini, kalau ada kajian-kajian kita harus hadir. Ya, walaupun 2 jam, 3 jam, 4 jam itu masih sedikit dibanding ulama-ulama dahulu dalam mencari hadis. Ya, Imam Bukhari keliling ke sana kemari, dari Bukhara dekat Rusia ke Madinah, ke Palestina, ke ini, itu habis 2 kilogram emas. Jadilah Sahih Bukhari. Kita Arba'in Nawawi diajarin di sini, Kitab Tauhid diajar, sejarah Kitab Tauhid itu sangat menyedihkan. Ada seorang yang kerja siang, kerja kuli untuk bagaimana bisa bertahan hidup, bisa ngaji dengan syekh, ngaji tauhid. Kita ini masya Allah ya. Jadi walaupun kita sudah ya diberi hidayah sunnah, jangan cepat bangga, jangan lalai, karena bisa kapan aja bisa dicabut oleh Allah. Maka untuk mempertahankannya, minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kan begitu. Terus ngaji sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan, yaitu apa? Al-maut, kematian. Wallahu a'lam. Ustaz, berdasarkan saya yang meminta cerai dari suami yang berpaham ISIS, yang jelas-jelas bilang saya beda akidah. Ya. Saya berpaham salam yang mengikuti sunnah, sedang Saudi sudah ikut ISIS. Susah dinasihati baik oleh anak maupun keluarga. Ya. Sehingga memaksa anak untuk berbaikat dengan ISIS. Ya. Ya, ini menyedihkan ya. Peristiwanya, mudah-mudahan ukti ini diberi kesabaran, kemantapan. Tetap jalur yang harus diambil yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pada dalam Al-Quran hendaklah dipanggil pihak keluarga, pihak laki dan pihak keluarga perempuan, berkumpul berembuk apa keputusannya. Setelah mantap pihak keluarga perempuan dan disetujui oleh pihak keluarga, ya udah nggak apa-apa kalau gitu harus berpisah, karena nggak mungkin bersatu, karena istrinya mesti sudah dikafirkan kalau nggak mau baiat. Ya, dan yang penting si istri jangan mengkafirkan suaminya. Ya, kalau saya kafir, abang juga kafir. Ini tiap pagi cuman parpir aja nanti. Kapan makannya? Ya. Nah, jadi rembuk. Setelah itu tetap ke penghulu KUA. Ya, biar KUA juga menjelaskan. Nah, kalau tidak dicerai, kan ada khulu, minta cerai. Dari KUA minta turun, itu boleh. Jadi sekali lagi bukan Ustadz ini yang menanganinya, Ustadz hanya mengarahkan. Ya, hendaklah kedua belah pihak keluarga merujuk. Ya, dari rujuk itu sambil mendakwakan si suami supaya tobat, kembali kepada Islam yang hak, yang benar, keluar dari kelompok seperti itu. Kalau nggak bisa, bahkan mengancam keselamatan untuk si istri dan anak-anaknya, maka keluarga harus ambil tindakan tepat. Ya, minta ke KUA urusan agama. Kalau bisa juga daripada misalkan ada ancaman-ancaman nyawa, ke polisi, biar dia diamankan, daripada dia berangkat nanti dengan grupnya ke Suriah, ketangkap di perbatasan, belum tentu sampai. Ya, mendingan ditangkap di sini, dibina. Ya, kalau cuman sudah terbukti. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong aja, polisi juga nggak bisa. Ya, kita tiap hari ngomong saya ISIS, nggak ditangkap itu. Ya, cuman paling diruqyah.
Tapi kalau udah ada gerakan ya, mengumpulkan barang, menjual barang, udah ada meeting arah ini apalagi sudah itu baru. Karena undang-undang yang ada sekarang itu ya, Undang-Undang Nomor 15 2003 ini tidak efektif untuk menangkap baru gejala atau pengakuan. Yang ditangkap itu kalau sudah action atau buat makar yang sudah ada rapat di situ, ada bentuk-bentuk strateginya, itu boleh. Tapi kalau pakai kaos ISIS palingan diamanin aja, habis itu dinasehatin, ya, atau mengaku ISIS, itu nggak ada. Walaupun lapor juga palingan dibina aja. Ya begitu. Jadi kembali lagi tetap sesuai dengan syariat Islam, jangan ambil tindakan sendiri, jangan memperbanyak perdebatan karena tetap dia suami, harus kita hargai, kita hormati. Tapi dalam hal ini harus kembali kepada aturan syariat, berembuk dengan keluarga ke KUA, kalau perlu harus dengan polisi ya polisi, begitu. Adapun cerai dan tidaknya ya nanti hasilnya, bukan jawaban di sini, bukan. Ya wallahu alam. Cukup ya. Ya demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan diri saya dan keluarga saya dan juga antum sekalian, dan mudah-mudahan hal ini menjadi bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.